Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 29 Mei 2022 bersama Pastor Pionius Hendy OFM Cup dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Halo para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali. Selamat bergabung di Daily Fresh Juice Renungan Harian yang sangat kita nanti-nantikan. Senang bisa bertemu dengan teman-teman pada hari ini. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Paskah yang ke-7, yang juga sekaligus merupakan Hari Komunikasi Sedunia. Bacaan dan renungan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita baca, simak, dan renungkan bersama. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin kalian pasti kenal dengan daun ini. Inilah daun durian. Daun ini tetap menjadi hijau karena menyatu dengan rantingnya. Seandainya daun ini terpisah dari rantingnya, daun hijau ini akan menjadi layu dan akhirnya kering. Kesatuan adalah kehidupan. Kesatuan adalah kekuatan. Realitas dunia saat ini mengatakan bahwa dalam banyak peristiwa hidup seringkali terjadi ketidaksatuan, disintegritas, inkonsistensi, karena adanya perbedaan dalam sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, maka dalam banyak peristiwa kehidupan, kita bisa melihat pertentangan yang muncul, ketidaksatuan ide atau pendapat yang terjadi. Bukan hanya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan menggereja. Tuhan kita Yesus Kristus hari ini kembali mengingatkan kita pada satu misi yang dicita-citakannya, yaitu misi kesatuan. Hendaklah mereka satu. Sebab kesatuan yang Yesus maksudkan ini terkait dengan kesatuan personal
antara kita dengan Allah, tetapi juga kesatuan komunal antara kita dengan sesama kita. Ketika kesatuan bisa terwujud, maka bukan saja itu akan menjadi kesaksian hidup yang menginspirasi banyak orang, tetapi itu juga menjadi landasan sumber kekuatan di dalam diri. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil hari ini, terutama dalam Injil Yohanes bab 17, kita mendengarkan doa Tuhan Yesus yang menekankan kesatuan. Kalau kita lihat konteks dari doa ini, sesungguhnya kita bisa juga melihat bahwa doa ini merupakan doa yang terinspirasi dari doa Imam Agung dalam Perjanjian Lama. Sebab kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama ada liturgi Hari Pendamaian yang juga disebut sebagai liturgi Yom Kippur. Dalam liturgi ini, Imam Agung masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan dia mohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuat oleh bangsa Israel, dan sekaligus membuat pendamaian, pertama-tama bagi dirinya sendiri sebagai seorang imam agung, namun juga bagi imam yang lain, dan akhirnya juga pendamaian bagi seluruh bangsa Israel. Di balik konsep pendamaian ini, sebenarnya kita bisa juga melihat konsep kesatuan dalam liturgi Yom Kippur. Mengapa? Karena liturgi ini menunjukkan bahwa bangsa Israel mengakui hanya ada satu Allah. Oleh karena itu, mereka selalu mendengungkan dalam doa harian mereka, Shema Yisrael, oh dengarlah Israel. Sebagaimana bisa kita dengarkan atau baca dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Selain mereka mengakui bahwa mereka punya Allah yang satu, mereka juga mengakui bahwa Allah yang satu ini ada di tengah-tengah mereka, berkemah di antara mereka. Itu sebabnya mereka punya tabut perjanjian. Dan karena kesadaran mereka bahwa Allah berkemah, diam di tengah-tengah mereka, maka mereka juga mau mengekspresikan kesatuan mereka dengan Allah yang senantiasa menuntun mereka. Maka sebenarnya konsep kesatuan dalam liturgi Yom Kippur itu kemudian melandasi atau bisa dibandingkan dengan doa yang juga Kristus doakan dalam Yohanes bab 17 yang kita dengarkan hari ini. Doa ini sesungguhnya menunjukkan kesatuan antara Yesus Sang Putra dengan Bapanya dalam kuasa Roh Kudus. Kesatuan inilah yang menjadi dasar bagi kesatuan-kesatuan yang lain. Jikalau kita melihat Yesus sebagai Logos, Sabda Allah, yang hidup bersama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan olehnya, maka kemudian kita juga percaya bahwa konsep kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini juga menjadi sumber kesatuan bagi seluruh atau segala sesuatu yang diciptakan. Dan inilah juga yang menjadi dasar kesatuan, sehingga kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita juga satu di dalam Tuhan, satu di dalam iman. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada perbedaan ketika kita melihat berdasarkan konsep ini. Sebab sekali lagi, kesatuan adalah kekuatan. Rumah tangga yang kokoh adalah rumah tangga yang bersatu. Kesatuan yang didasari pada kesatuan Tritunggal sendiri. Persahabatan yang hangat adalah persahabatan yang kokoh. Mengapa dikatakan demikian? Karena persahabatan ini dilandaskan kemudian bagi orang Kristen, dilandaskan pada kesatuan Tritunggal itu sendiri. Karena di mana ada kesatuan, di situ juga ada kekuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian kata pepatah.
Lalu mungkin pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kesatuan ini kemudian? Baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berkeluarga. Caranya adalah dengan menjalin komunikasi cinta. Komunikasi dalam cinta diperlukan karena ini bukan hanya mengandalkan komunikasi logis. Komunikasi dalam cinta mengandalkan sebuah rasa yang dimana kita juga mampu melihat orang lain, perasaan dan segala sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Makanya komunikasi cinta ketika bisa dilandaskan pada komunikasi dalam diri Tritunggal, itu bisa menjadi dasar kekuatan yang luar biasa mengubah, yang mampu melihat keluar dari apa yang bisa dilihat orang biasa. Komunikasi dalam cinta menjadi sumber inspirasi bagi kita umat Kristen. Karena Kristus, Yesus Putra Allah bersama Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Maka kita pun, karena cinta dari atas masuk ke dalam diri kita, kita melihatnya dan kita membagikannya kepada dunia, dan itu akan menjadi daya pengubah dalam kuasa Allah. Semoga Tuhan memberikan semangat kesatuan bagi kita, memberkati kesatuan di antara kita, dan mengubah diri kita dan dunia menjadi lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 29 Mei 2022. Terima kasih kepada Pastor Pionius Hendy untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.